Ada pertanyaan lagi. Kenapa diciptakan dunia kalau nanti juga bakal dihancurkan atau disebut kiamat katanya? Oke, saya jawab rasional. Sekarang kalau saya bangun rumah, oke, saya bangun rumah, menurut orang-orang sudah bagus. Iya. Terus tiba-tiba menurut saya pribadi, kayaknya kurang bagus, saya rubuhin. Ada masalah? Enggak ada sih. Kan milik saya kan? Iya, siapa? Siapa? Tenang aja. Bukan. Kan clear itu kan? Iya, Pak. Benar. Jadi sebenarnya, orang masuk ke satu ranah yang bukan ranah dia itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Seperti misalnya, kita masuk bekerja di satu perusahaan. Atau kita masuk ke satu restoran. Anggaplah desainnya restoran itu warnanya hitam semua. Misal. Gelap, remang-remang. Kalau kita mengatakan, kenapa pemilik restoran melakukan ini ya? Kenapa tidak begini saja misalnya? Nah, milik dia. Dia mau warna hitam, dia mau warna kuning. Bebas ya? Iya. Sebagaimana juga orang ini yang protes mungkin sama. Kan gitu. Iya. Jadi, di alam manusia pun sebenarnya, kita kayak memang ada batasan untuk masuk ke ranah orang lain. Iya. Iya. Ya. Apalagi nih kalau masuk ke ranah yang lebih besar. Dunia ini, alam semesta ini luas sekali gitu. Lautannya luas, dengan berbagai macam jenis pohon, hewan-hewannya, sistem yang ada pergantian siang malam, kadar udara, kadar air, ini kan rumit sekali kan gitu. Betul. Tapi terjaga dan terawat dengan baik. Nah, itu kan pemiliknya ada. Kalau sebagai orang profetis atau agama samawi, pasti yakin ini ada Allah yang mengaturnya. Yang Yahudi, yang Nasrani, yang Muslim. Mereka tahu ini ada Allah yang mengaturnya. Nah, Allah mau menghancurkannya, itu haknya dia pemiliknya. Sama kasus. Kenapa kita harus lahir di muka bumi, terus kita dimatikan juga? Itu ada pemiliknya yang mengatur semua itu. Iya. Iya. Ada contoh, saya pernah hadapin anak saya sakit. Benar satu waktu anak itu, betul waktu sakit, dia bilang lagi puncak-puncaknya sakit. Dia bilang sama istri saya, Umi, panggil Umi kan. Umi, dia sebut nama, saya tidak usah sebut nama anak saya. Dia bilang, disebut nama dia, terus dia bilang, mau pergi ya. Nah, istri saya lagi sedih waktu itu kan. Karena anak ini memang secara medis, karena lagi sakit, khawatir memang ajalnya datang. Karena kan dia menuju ke pintu rumah, lalu dia bilang, saya mau pergi ya. Dia sedih nih, istri saya. Waktu saya pulang, langsung dia ngomong, tadi anak ini ngomong begini-begini, jangan sampai mau meninggal ya. Terus saya tenangkan dengan cara sederhana, saya cuma bilang, saya mau tanya, apa andil saya dan andil kamu di satu helai rambut anak ini? Satu helai alisnya, bentuk matanya, bentuk kupingnya, satu giginya. Nggak ada sama sekali. Saya dititipkan sperma, itu pun saya tidak tahu dari mana. Kamu dititipkan sel telur, kita tugasnya cuma biologis, bertemu jadi manusia. Kita bahkan tidak bisa pilih anak perempuan atau anak laki-laki. Jadi semua ada sistem yang mengaturnya. Kita ini cuma punya status. Setelah lahir anak ini, saya status ayah, kamu status ibu. Kita bukan pemiliknya. Ada pemiliknya ini yang atur. Yang buat dia lahir, yang pilihin matanya, kupingnya, berapa helai rambutnya, ada Tuhannya. Dan ini depan mata, fakta kalau itu ada depan mata. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan ada banyak orang sudah 10 tahun menikah, tuangkan sperma mungkin setiap hari, ketemu sama itu tidak hamil-hamil. Ya, nggak bisa. Kuasa ada satu kekuatan yang memang memperlihatkan ini ada Tuhan yang mengatur semua itu.